Selamat siang, trader Indonesia. Selamat siang, trader market. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Moritz di acara analisa trading harian kita pada hari ini pada tanggal 29 Juli tahun 2022. Seperti biasa trader semuanya, di penghujung minggu ini, di hari Jumat yang penuh dengan barokah yang luar biasa, saya akan membawakan sedikit lagi analisa buat para trader semuanya, di mana analisa ini saya harapkan bisa sebagai masukan dan bisa sebagai acuan untuk trading para trader semuanya. Yang paling penting ya trader ya. Dan seperti biasa trader, ya seperti biasa analisa kita akan selalu mempunyai tema-tema harian yang sangat luar biasa. Tema ini saya bawakan ya, dan akan menjadi landasan untuk para trader semua sebelum memasuki hari yang sangat luar biasa. Ya, harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Tema hari ini ya, yang ingin saya angkat adalah penyebab utama kenaikan harga emas. Ya, penyebab utama kenaikan harga emas. Ya. Kalau kita lihat trader, kita lihat dari platform gold, ya, kita lihat di sini bagaimana kenaikan gold ini perlahan namun pasti ya telah terjadi ya trader ya. Dia udah melakukan pembalikan arah, sempat menyentuh level yang paling terendah ya di 1678, perlahan namun pasti dia bergerak naik dan saat ini dia telah menyentuh di seputaran 1768 66 lah. Trader bisa lihat dengan pasti bahwa kenaikan dari harga emas ini ditunjang juga salah satu penyebab utama dari kenaikan emas adalah statement yang dilakukan oleh The Fed ya, statement yang dilakukan oleh The Fed kemarin di saat FOMC, di mana The Fed menaikkan suku bunga menjadi tetap 75 BP ya, menaikkan suku bunga sebanyak 75 BP sesuai dengan harapan dari pasar ya. Nah, selain itu juga penyebab utama terjadinya kenaikan dari gold ini adalah laporan GDP Amerika yang sangat mengecewakan ya. Bapak Ibu lihat GDP Amerika yang sangat mengecewakan. Kita bisa lihat dulu saya buka dulu minggu ini di analisa harian ya, trader. GDP Amerika yang sangat mengecewakan ya. Trader bisa lihat sekarang, saya coba kasih tunjuk dulu. Nah, ini dia trader, sabar trader. Oke. Nah, dia trader bisa lihat di sini bahwa kenaik GDP oleh Amerika yang sangat mengecewakan. Ya. Trader bisa lihat di sini PDB-nya ya. Minus 0,9. Ini adalah salah satu penyebab juga mengapa perlahan namun pasti harga dari gold semakin melambung dan semakin melambung tinggi semuanya. Ya. Trader, itu adalah alasan kenapa gold melambung tinggi ya trader ya. Dan kalau kita lihat semuanya trader, dengan melemahnya indeks dolar Amerika serta menurunnya imbas dari obligasi yang terjadi selama 10 tahun, acuannya 10 tahun ya, membuat pasar saham ini secara tidak langsung menguat sehingga dia bisa membuat bukan cuma saham tapi gold dan lain-lain dia mulai berkembang, naik dan menuju kenaikan ya. Trader harus paham itu dulu. Selain itu juga trader bisa lihat juga bahwa sekarang kalau kemarin kondisi hawkish yang dilakukan oleh The Fed, tapi sekarang sikap The Fed lebih banyak ke dovish ya.
sikap the Fed lebih banyak ke dovish sehingga menghadirkan satu catatan yang menyatakan kemungkinan besar tidak akan kenaikan lagi dari suku bunga. Oleh karena itu, dengan tidak adanya kenaikan suku bunga, perlahan namun pasti pergerakan dari gold trader semuanya ya, dia akan perlahan-lahan menuju ke penguatan. Nah, itu adalah faktor-faktor yang bisa menjadi alasan kenapa gold ini akan selalu mengalami penguatan terus. Dan trader kalau lihat di sini ya, tendensinya kalau menurut saya tendensinya akan terjadi gold ini nih nanti dia bisa akan punya peluang naik sampai di titik 1795 sebagai acuan pertama dan 1800 sebagai titik singgah berikutnya. Ya. Kita lihat dari indikatornya aja udah menunjukkan bahwa gold ini ya akan mengalami penguatan sampai titik yang paling maksimal adalah di seputaran 1850-an. Ya. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oleh karena itu, fundamental ekonomi Amerika yang memang benar-benar tidak mendukung membuat alasan kenapa orang lebih banyak menginvestasikan mencari hasil-hasil yang safe haven seperti gold sebagai pelarian di saat terjadinya resesi saat ini. Kemarin saya membaca berita bahwa Amerika resesi sudah terjadi, mau tidak mau banyak mengambil peluang untuk mengalihkan investasinya ke pasangan mata uang atau aset yang mempunyai nilai safe haven, dan emas adalah aset tersebut. Oleh karena itu, kenaikan emas dipicu dengan pelemahan nilai dolar akibat resesi yang sedang melanda Amerika dan sikap yang lebih dovish yang dikeluarkan oleh The Fed menjadi alasan utama kenapa gold dalam beberapa minggu ke depan masih punya kekuatan untuk semakin naik lebih tinggi lagi. Dan tujuan pertama mereka adalah di 1790-an dan tujuan berikutnya adalah di 1850-an. Itu adalah acuan yang akan terjadi pada emas dan menjadi alasan kenapa emas semakin hari mengalami penguatan. Trader semuanya, itu adalah tema kita pada hari ini. Dan sekarang kita akan masuk ke analisa teknikal kita pada hari ini. Seperti biasa trader, analisa teknikal kita akan selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika trader semuanya? Untuk indeks dolar Amerika, trader bisa lihat di sini bahwa bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika trader. Sudah sangat jelas hari ini untuk indeks dolar Amerika, dolar Amerika jatuh bebas. Saya tadi memberikan rentang harian di 105 sampai 106. Rupanya dia udah semakin turun jatuh bebas dan dia udah turun benar-benar sampai 100 lebih ini ya. Ini sampai berapa? Udah menembus, tadi sempat menembus 105.361. Dia sekarang lebih turun lagi. Ini artinya kalau kita lihat di sini, analisa saya dia masih akan tetap turun sampai 104. Saya udah memberikan patokan di sini ya. 104 adalah analisa saya dan dia akan berusaha turun sampai 104. Trader bisa lihat di sini bagaimanakah pergerakannya. Trader udah bisa lihat di sini dengan jelas pergerakan dari gold adalah dia udah sampai menyentuh level di sini trader ya. Dia akan berusaha sampai 161, tapi menurut saya ini udah terakhir, dia tidak sampai lagi. Setelah ini dia akan berbalik arah. Oleh karena itu trader siap-siap, trader tetap lihat kalau terjadi kenaikan. Menurut analisa saya kenaikan dia paling tertinggi itu di level sini. Nah, sini adalah level dimana apabila terjadi kenaikan oleh indeks dolar Amerika. Ya. Oke trader, selanjutnya
kita pindah ke euro angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari euro angkel saham dolar, trader semuanya? Euro angkel saham dolar pergerakannya pada hari ini adalah, trader bisa lihat, tendensi dari euro angkel saham dolar tetap sama. Dia sangat bullish diakibatkan karena pergerakan dari indeks dolar yang semakin berkurang. Harap diperhatikan oleh trader semuanya ya. Bagaimanakah pergerakan dari pasangan mata uang ini? Trader bisa lihat bahwa pergerakan dari pasangan mata uang ini adalah ya, setelah dia telah mengalami kenaikan dan dia sudah sampai di level yang paling tertinggi, sempat menyentuh 1.02537 setelah dia mengalami penurunan. Menurut analisa saya, kalaupun dia masih bisa naik lagi, dia akan tembus sampai di level sini yang paling tinggi, 1.02460. Setelah itu pembalikan arah. Dan pembalikan arah, apabila terjadi pembalikan arah, maka dia akan berbalik arah di titik acuan pertama adalah di 1.02239 dan di titik acuan berikutnya adalah di posisi 1.02103. Itu harap diperhatikan oleh para trader semuanya ya. Makanya kalau menurut analisa saya, dia nanti akan bermain-main di seputaran sini aja nih. Oke, dia akan bermain-main di seputaran sini. Ini aja. Dia nggak pernah jauh turun ke bawah lagi. Tendensinya nggak terlalu jauh karena tendensi hari ini dia lebih banyak ke bullish ya. Oke trader, selanjutnya kita masuk ke pasangan mata uang berikutnya adalah pound sterling angkel saham dolar. Bagaimanakah pergerakan dari pound sterling angkel saham dolar, trader? Kita lihat di pergerakan pound sterling angkel saham dolar di sini, ya trader ya. Kita lihat bahwa untuk pergerakan pound sterling angkel saham dolar hari ini prinsipnya sama juga dengan pasangan mata uang yang lain. Dia mengalami kenaikan yang sangat luar biasa, tendensi bullishnya sangat kuat. Dan kalau menurut analisa saya ya, dia ini udah tembus malahan ya di titik level ini. Dia masih bisa punya peluang sampai ke 2 di level sini ya. Level lebih tinggi lagi di seputaran sini. Tapi menurut analisa saya, dia cuman sampai di level, menurut analisa saya disinilah adalah level dimana dia akan mencoba ya. Setelah itu dia akan mengalami penurunan dan penurunan dia tetap akan sampai di level 1.22030. Oleh karena itu trader harap diperhatikan bahwa penurunan dia akan terjadi dia akan bermain di sekitar sini. Itu aja ya. Kalaupun dia akan menyentuh, menurut saya dia tidak naik lebih tinggi lagi. Dia tidak akan naik lebih tinggi lagi dari level di sini ya. Dari level 1.22631, tapi dia akan mengalami pembalikan arah. Itu yang harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Dan tujuan pembalikan arah paling terendah itu di seputaran 1.22030 ya, 030. Karena tendensi hari ini benar-benar bullish sangat kuat. Selanjutnya trader kita masuk ke gold. Bagaimanakah gold pada hari ini trader semuanya? Untuk gold trader, gold hari ini benar-benar pergerakannya sama seperti pergerakan-pergerakan lainnya, di mana tendensi sangat luar biasa bullish terjadi ya. Tendensi sangat luar biasa bullish terjadi dan pergerakan dia ini udah sangat menyentuh di level paling ketinggian ya. Nah ini dia, trader bisa lihat dia akan berusaha mencoba sampai di 1768.84 ya. Tapi trader harap diperhatikan bahwa setelah ini dia udah berada overbought. Saya punya tendensi bahwa dia akan berusaha mengalami penurunan sedikit. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa kalaupun terjadi penurunan, pola pergerakan dia itu yang paling tertinggi itu sampai di level sini ya. Penurunan dia itu yang paling masuk dalam logika adalah di level 1759.76. Harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Setelah itu dia balik naik lagi. Jadi secara garis besar dia akan bergerak di sekitar sini aja trader ya. Dia akan bergerak di sekitar sini aja. Jadi harap diperhatikan oleh para trader semuanya. Oke trader. Selanjutnya trader yang harus trader perhatikan juga adalah kita lihat di gold.
Bukan di gold, di Bitcoin. Bagaimana pergerakan Bitcoin hari ini? Untuk pergerakan Bitcoin hari ini, trader semuanya, kita udah bisa lihat dengan jelas bahwa Bitcoin hari ini sama seperti yang telah saya prediksikan bahwa dia akan menembus 24. Dan benar. Apa yang saya analisakan pada hari Senin kemarin bahwa Bitcoin akan dari 19 sampai 24, rupanya benar, tepat sasaran. Tepat sasaran. Dia sudah menembus 24.000 ya. Sekarang di posisi 24.225 ya, sekitaran situlah ya. Nah, ada tendensi bahwa kalau menurut saya dia akan sedikit naik lagi dia nih. Menurut saya dia akan sedikit mengalami kenaikan lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa naik sampai level 27.291 minggu depan. Minggu depan, 2 minggu lagi, dia bisa sampai level 27.291. Itu adalah analisa saya. Kita lihat, nah ini dia trader ya. Dia sekarang udah di 23.9 ya. Sempat menyentuh 24 lebih malahan. Dan dia bisa tadi, dia sempat menyentuh barusan itu sampai di 24.400, sempat mengalami penurunan ya. Nah ini dia, kalaupun dia terjadi penurunan menurut analisa saya di 23.735 adalah nilai yang masuk dalam logika. Oke trader semuanya, demikianlah analisa kita pada hari ini trader ya. Analisa yang sangat luar biasa untuk para trader semuanya, dan saya berharap semoga analisa yang saya bawakan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Tetap semangat, jaga kesehatan, tetap beranalisa, karena analisa adalah kunci kesuksesan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Rocket Indonesia.